Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlela dengan NIM 6120123038, program studi manajemen kelas RA 10 semester 4. Saya mahasiswi Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulang materi yang telah saya pelajari mengenai konsep dasar manajemen, sejarah koperasi, konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, konsep dasar UMKM, karakteristik UMKM di Indonesia, serta kaitan UMKM dan koperasi. Tujuan dari video presentasi ini dibuat dan diposting adalah untuk memenuhi syarat penilaian tugas ujian tengah semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga teman-teman dapat memahami video dan penyampaian yang saya jelaskan mengenai materi yang saya sampaikan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama videonya. Baik, mari kita mulai ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bab 1, konsep dasar manajemen. Di dalam konsep dasar manajemen ini terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama, pengertian dan karakteristiknya dalam bisnis. Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Yang ketiga, fungsi manajemen. Yang keempat, jenis-jenis manajemen. Yang kelima, tingkatan manajemen. Dan yang keenam, peranan manajemen. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian manajemen dan karakteristiknya dalam bisnis. Pengertian manajemen sendiri, manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik manajemen. Yang pertama ada universal, yang kedua berorientasi pada tujuan, yang ketiga proses berkelanjutan, yang keempat multidimensional, yang kelima kegiatan kelompok, yang keenam fungsi dinamis, dan yang terakhir yaitu kekuatan tidak berwujud. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman tahun 2009 dan Henry Fayol. 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama manusia, yang kedua material atau barang, yang ketiga mesin atau mesin, yang keempat money atau uang, yang kelima method atau metode, yang keenam minute atau waktu, yang ketujuh yaitu market atau pasar. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada fungsi planning atau perencanaan, yang kedua fungsi organizing atau pengorganisasian, yang ketiga fungsi actuating atau pelaksanaan, yang keempat yaitu fungsi controlling atau pengendalian dan pengawasan. Baik, untuk materi yang keempat yaitu jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, manajemen produksi, yang kedua, manajemen pemasaran, yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang kelima, manajemen operasional, yang keenam, manajemen strategis, dan yang terakhir, manajemen informasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top level manajemen, yang kedua, manajemen menengah, middle level manajemen, yang ketiga, manajemen operasional, lower level manajemen. Nah, untuk materi yang keenam yaitu ada peranan manajemen. Peranan manajemen di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu interpersonal. Di interpersonal sendiri yaitu ada figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Sedangkan untuk informasional yaitu ada monitor, penyebar, dan juru bicara. Dan untuk yang ketiga yaitu ada desional. Desional yaitu ada entrepreneur, yang kedua ada penanganan masalah atau gangguan, yang ketiga ada pengalokasian sumber daya, yang keempat ada negosiator. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 tentang sejarah koperasi. Di sini kita akan membahas yang pertama latar belakang terbentuknya koperasi, yang kedua sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Dan perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah, ada tantangan dan peluang koperasi yang koperasi era digital. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk membantu pekerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapat dukungan dari De Wolf van Westerode, seorang asisten residen Belanda yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Seiring waktu, koperasi semakin berkembang di Indonesia, terutama karena semangat gotong royong masyarakat yang mendukung sistem ekonomi berbasis komunitas. Namun, pada masa kolonial, koperasi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan akses. Hal ini mendorong gerakan perlawanan dari tokoh nasional seperti Dr. Sutomo dan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi mendapat pengakuan resmi melalui Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya yang menandai awal terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Hingga kini, koperasi terus berkembang dengan berbagai jenis dan manfaat yang diberikan kepada anggotanya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama, perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Konsep koperasi mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20 ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896 ketika seorang tokoh bernama Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Koperasi Serba Usaha yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekadar sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tantangan dan peluang koperasi. Dalam perjalanannya, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, rendahnya partisipasi anggota. 2. Keterbatasan modal. 3. Kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan koperasi. 4. Lemahnya daya saing produk koperasi. 5. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat. 6. Isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi. 7. Perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, koperasi juga memiliki peluang untuk berkembang. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat akan lembaga ekonomi berbasis komunitas yang dapat dipercaya. 2. Potensi ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. 3. Peluang digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Yang keempat, tren ekonomi, berbagi atau sharing ekonomi dan ekonomi kolaboratif. Yang kelima yaitu dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu koperasi di era digital. Di era digital saat ini, koperasi juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Banyaknya koperasi yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan mereka melalui platform digital. Anggota koperasi dapat lebih mudah melakukan transaksi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah positif menuju koperasi yang lebih modern dan inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi di Indonesia mulai beradaptasi dengan era digital. Beberapa koperasi telah mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan simpan pinjam, platform e-commerce untuk memasarkan produk anggota, serta sistem manajemen koperasi berbasis teknologi informasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 3 tentang konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Materi pembahasannya yaitu yang pertama definisi organisasi, 2 definisi koperasi, 3 prinsip-prinsip koperasi, 4 fungsi dan tujuan koperasi, 5 jenis-jenis koperasi, 6 organisasi koperasi, dan 7 struktur organisasi koperasi. Baik, di sini kita akan membahas materi
pertama dan materi kedua, yaitu tentang definisi organisasi dan koperasi. Definisi organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip koperasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, kemandirian, dan yang keempat, kerjasama antar koperasi. Baik, untuk materi yang keempat yaitu fungsi dan tujuan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan tujuan koperasi yaitu ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utama. Yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Baik, untuk materi kelima yaitu mengenai jenis-jenis koperasi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi jasa, dan yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam. Untuk materi selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai organisasi koperasi. Definisi organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan pembinaan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Baik, untuk materi yang ketujuh yaitu mengenai struktur organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, struktur organisasi koperasi terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu yang pertama, rapat anggota, yang kedua, pengurus, yang ketiga, badan pengawas. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 yaitu mengenai konsep dasar UMKM. Materi pembahasannya yaitu yang pertama, dasar hukum yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yang kedua, pengertian UMKM, yang ketiga, peran penting UMKM, yang keempat, karakteristik UMKM, dan yang kelima, asas dan tujuan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, yang keenam, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, dan yang terakhir yaitu permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai dasar hukum yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut. Usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91 ditentukan pada pasal ini menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari kartu tanda penduduk atau KTP dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh nomor induk berusaha atau NIB dari izin usaha elektronik. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti sertifikasi produk halal, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan perizinan berusaha. Yang ketiga yaitu melakukan fasilitasi, pembiayaan, dan insentif fiskal. 8. Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Baik, untuk materi yang kedua dan tiga yaitu mengenai pengertian dan peran penting UMKM. Pengertian UMKM adalah singkatan dari usaha, mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan,
kelompok atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai peran penting UMKM. Ada beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penggerak utama ekonomi nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, sebagai pilar penting di masa krisis. Yang kelima, mengentaskan kemiskinan. Yang keenam, meratakan tingkat perekonomian. Yang ketujuh, sumber devisa melalui ekspor. Yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB. Yang kesembilan, pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Yang kesepuluh, sebagai penggerak ekonomi lokal. Yang kesebelas, peran dalam pemberdayaan perempuan. Dan yang ke-12 yaitu peningkatan daya saing nasional. Baik, untuk materi yang keempat yaitu mengenai karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang. Yang kedua, usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang. Yang ketiga yaitu usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang. Baik, untuk materi yang kelima yaitu asas dan tujuan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Asas itu terdiri dari yang pertama, asas kekeluargaan, dua, asas demokrasi ekonomi, yang ketiga, asas kebersamaan, yang keempat, asas efisiensi berkeadilan, yang kelima, asas berkelanjutan, yang keenam, asas berwawasan lingkungan, yang ketujuh, asas kemandirian, yang kedelapan, asas keseimbangan kemajuan, dan yang terakhir, asas kesatuan ekonomi nasional. Baik, untuk materi yang keenam yaitu mengenai prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Yang pertama yaitu penumbuhan kemandirian. Yang kedua, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Yang ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah. Yang keempat yaitu peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Yang kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Baik, untuk materi yang ketujuh yaitu kategori bisnis UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kategori bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kategori ini dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi ukuran usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Ada beberapa penjelasan mengenai kategori bisnis UMKM. Yang pertama, usaha mikro, kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, omset tahunannya tidak lebih dari 300 juta rupiah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan. Yang kedua, seringkali beroperasi di sektor informal. Yang kedua yaitu usaha kecil. Untuk kriterianya yaitu kekayaan bersih antara 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Untuk kedua, omset tahunannya berkisar antara 300 juta rupiah hingga 2, miliar rupiah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang lebih formal dibandingkan usaha mikro. Untuk yang ketiga yaitu usaha menengah. Kriterianya yaitu yang pertama, kekayaan bersih antara 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Untuk omset tahunannya antara 2, miliar hingga 50 miliar. Untuk ciri-cirinya, dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan. Dan yang kedua yaitu memiliki lebih banyak karyawan dan kapasitas produksi yang lebih besar. Untuk materi yang ke-8 yaitu mengenai ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM mencakup berbagai sektor dan jenis usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Yang pertama, sektor usaha. Perdagangannya, usaha yang bergerak dalam jual beli barang dan jasa, baik secara langsung maupun melalui platform online. Yang kedua, industrinya, usaha yang memproduksi barang, baik barang konsumsi maupun barang modal, termasuk kerajinan tangan, makanan, dan minuman.
Biasanya, usaha yang menawarkan layanan seperti jasa konsultasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan kreatif. Yang kedua, mengenai geografi, UMKM dapat ditemukan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Mereka berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Baik, untuk materi yang ke-9 yaitu mengenai permasalahan utama yang dihadapi UMKM. UMKM di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan signifikan, terutama dalam konteks era ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA 2015. Yang pertama yaitu pencatatan keuangan, yang kedua permodalan, yang ketiga penguasaan teknologi, dan yang keempat pemasaran. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 yaitu mengenai karakteristik UMKM di Indonesia. Untuk materi pembahasannya yang pertama yaitu karakteristik UMKM, yang kedua ciri-ciri UMKM, yang ketiga tantangan UMKM di Indonesia, dan yang terakhir solusi. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai karakteristik UMKM. UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar, yaitu yang pertama, modal terbatas, yang kedua, dikelola secara mandiri, yang ketiga, pasar lokal atau regional, yang keempat, jumlah karyawannya terbatas, yang kelima, inovasi dan fleksibilitas, yang keenam, tingkat kepemilikan yang individual atau keluarga, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi yang minim. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri UMKM. Baik, yang pertama yaitu belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan. Yang kedua, pengusaha atau SDM yang berpendidikan rata-rata sangat rendah. Yang ketiga, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Yang keempat, pada umumnya tidak atau belum mengenal perbankan. Yang kelima, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Yang keenam, perputaran usaha atau turnover umumnya cepat. Yang ketujuh, pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun sederhana. Yang kedelapan, yaitu jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak bisa berganti. Baik, untuk materi yang keempat yaitu mengenai tantangan UMKM di Indonesia berdasarkan karakteristik. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas mangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital. Yang kedua, dalam hal pembiayaan, banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Yang ketiga, dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Yang keempat yaitu hal lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM adalah regulasi dan produksi bisnis lintas batas yang kompleks, mahal dan memakan waktu. Yang kelima yaitu inovasi dan teknologi literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Baik, untuk materi yang kelima yaitu mengenai solusi. Tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Kegiatan pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis dan untuk meningkatkan jumlah penjualan UMKM. Pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan permodalan, meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Nah, di sini kita sudah memasuki bab 6 yaitu yang terakhir mengenai kaitan UMKM dan koperasi. Untuk materi pembahasannya yang pertama perkembangan UMKM di Indonesia, yang kedua koperasi dan perkembangannya, yang ketiga kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai UMKM dan pengembangannya. Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang atau NSB, tetapi juga di negara-negara maju atau NM. Dalam 2 dekade terakhir, UMKM menunjukkan perkembangan pesat seiring kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas melalui platform online. Pemerintah juga turut mendorong perkembangan ini melalui berbagai program pelatihan, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR, hingga fasilitasi pameran produk. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai koperasi dan perkembangannya. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi. Jenis koperasi di Indonesia beragam, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, hingga koperasi jasa. Perkembangan koperasi saat ini tidak lepas dari upaya modernisasi dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaannya. Digitalisasi koperasi juga menjadi tren baru yang mempercepat pelayanan anggota dan memperluas jangkauan koperasi. Peran koperasi bagi UMKM dalam memberdayakan usaha mikro dan menengah UMKM yang mengakibatkan meningkatnya setiap tahun kegiatan UMKM di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang memiliki kreativitas yang tidak terbatas untuk membuat suatu karya yang dapat menghasilkan materi. Namun, biasanya para usahawan kecil itu memiliki keterbatasan dalam penyediaan dana sebagai modalnya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang ketiga mengenai kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemasaran, koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM, membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian, sinergi UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Hubungan ini mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global. Baik, kesimpulan dari semua materi yang sudah disampaikan yaitu manajemen adalah suatu proses penting dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia bisnis, manajemen menjadi tulang punggung penggerak organisasi, baik dalam bentuk perusahaan maupun koperasi. Konsep dasar manajemen mencakup fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Elemen-elemen penting dalam manajemen antara lain yaitu manusia, uang, material, mesin, metode, waktu, dan pasar. Semua ini saling terkait dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Koperasi sebagai bentuk badan usaha memiliki karakteristik unik yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui semangat gotong royong. Sejarah koperasi di Indonesia mencerminkan perjuangan panjang dalam menghadirkan alternatif sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Seiring waktu, koperasi terus berkembang baik dari sisi regulasi, tantangan, hingga adopsi teknologi digital untuk meningkatkan layanan dan jangkauan usaha. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus yang menjalankan roda operasional, dan pengawas yang memastikan segala kebijakan dijalankan sesuai aturan. Jenis-jenis koperasi yang umum dijumpai meliputi koperasi konsumen,
produsen, jasa, dan simpan pinjam. Setiap jenis memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kebutuhan ekonomi anggota sesuai bidangnya. Sementara itu, UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan PDB, serta menjadi motor penggerak ekonomi saat krisis. Karakteristik khas UMKM antara lain yaitu skala usaha yang kecil, dikelola secara mandiri, minim teknologi, serta pasar yang umumnya lokal. Meski potensinya besar, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya literasi keuangan dan teknologi, pemasaran terbatas, dan rendahnya legalitas usaha. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi prioritas melalui inkubasi bisnis, pelatihan, fasilitasi pembiayaan, serta transformasi digital untuk memperluas pasar dan efisiensi operasional. Keterkaitan antara koperasi dan UMKM sangat erat dan saling menguatkan. Koperasi dapat menjadi fasilitator bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal, pelatihan manajerial, serta sarana distribusi produk. Di sisi lain, UMKM memperkuat koperasi sebagai basis ekonomi rakyat. Sinergi ini menjadi strategi penting dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tengah tantangan globalisasi dan era digital. Dengan pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap manajemen, koperasi dan UMKM diharapkan Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan sosial. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.